PSSI sebagai pemberi kerja ke STY-nya. Tapi kalau ngomongin ekosistem sepak bola Indonesianya, menurut gue sih itu agak terlalu tinggi sih, sesuatu yang tidak mudah untuk dicapai gitu. Jadi gue sih merasa mungkin ada sesuatu yang ingin di-challenge gitu ya, untuk sesuatu yang dibuktikan supaya memang ketika nanti kan ini kaitan juga ada kontrak ya, perpanjangan kontrak gitu. Ya supaya ketika nanti ada perpanjangan kontrak, semuanya udah lebih percaya gitu ke STY. Makanya kan gue sempat bilang, ini PSSI itu sebetulnya memandang STY itu sebagai apa sih? Apakah hanya sebatas pelatih yang hanya menargetkan achievement di kompetisi tertentu, atau pelatih yang diharapkan bisa membawa tim ini jauh melangkah ke yang lebih baik di 5 atau 10 tahun ke depan. Artinya long term gitu. Selamat datang di Asis. Hai Outsider, kembali lagi di konten Asis bersama Alvino di sini, dan kali ini masih ditemenin oleh pelatihnya Ripan Pradip. Itu skripnya ngomong gitu ya Kang ya. Jadi kalau Kang kesel main-main lah ke sini lah ya. Main-main di sini Kang. Ini ada pelatihnya Ripan Pradipta. Bener Kang? Iya. Ya di tim amatir gue lah di Bandung. Tim amatir? Ya tim amatir. Itu bener, Anda lebih baik kan dari kan? Bener loh ini. Ini kita bukan pansos tapi emang realitanya seperti itu. Kan? Ini ya, kemarin baru ketemu David Beckham dia. Ya dia lagi pamer itu. Sosokan foto predator yang gini. Alright, sebelum kita mulai, bagi kalian yang mau buat konten seperti kita ini, bikin konten podcast apapun lah, gak perlu konten olahraga, konten politik nih, bagi anda-anda yang butuh bikin konten. Tinggal beberapa hari lagi ya, silahkan datang ke studio. Mau mengutarakan visi misinya sebagai calon legislatif, atau ya gak usah caleg lah, yang lainnya genre apapun. Silahkan datang ke Studio 36. Kita ada di BSD. Emang secara jarak cukup terjangkau juga ya. Mau kalian yang ada di Jakarta, di Bogor, di Depok, Tangerang, Bekasi, dimanapun silahkan datang ke Studio 36 yang ada di BSD. Dan tentunya bagi kalian yang suka konten-konten kami, jangan lupa like dan subscribe channel kami dan follow sosial media kami di Side to Side Indonesia. Alright, sekarang langsung aja kita mulai pembahasan kita seputar Timnas Indonesia, yang dimana nanti lagi akan ada di event Piala Asia U23 dalam segmen 1 ya nih, segmen Go Check. Yes, Timnas U23 di Piala Asia U23 nanti akan berada satu grup bareng tuan rumah Qatar, kemudian Australia atau Aussie, terus Jordan yang kemungkinan besar bisa jadi juara Piala Asia. Kaget banget nih Jordan, ngalahin Korea ya. Ngalahin Korea, dan seperti apa kansnya untuk lolos ke babak 8 besar nanti, tentu ini akan jadi apa ya? Ini challenge juga buat Sintayong. Dia di-challenge sama PSSI untuk bawa U23 lolos ke fase berikutnya jika memang dia pengen menggaransi kontraknya itu diperpanjang. Tapi kalau dilihat dari pesaingnya ya secara profile tim ini memang punya kultur sepak bola yang lebih oke dibandingkan Indonesia di pentas Asia. Ada Jordan yang sekarang udah masuk ke final. Apalagi kalau Jordan sampai juara kan bukan gak mungkin Timnas U23 juga pengen mengkawinkan gelar U23. Terus Australia yang di senior juga kita lawan, dan tuan rumah Qatar. Ini pertanyaan gue pertama, apakah U23 ini bisa dibilang lebih berat dibandingkan senior challenge ya? Ngelihat pesaing di grup stage-nya juga udah kayak begini kan. Sebenarnya gue kalau membahas soal kans ya buat ngomongin Timnas Indonesia di kompetisi apapun, ya khususnya dengan level di Asia gitu ya, kita itu sebetulnya kayak menghadapi mission impossible. Apalagi kalau ngomongin kelompok umur sebetulnya ngomongin kelompok umur di levelnya Asia gitu. Kalau Asia Tenggara mungkin oke lah gitu ya, kita bisa bersaing. Tapi kalau di level Asia ya kita balik lagi soal pembinaan kan kita masih PR banget lah. Itu cuman mungkin ketika sekarang setelah kita main cukup bagus di Piala Asia kemarin. Jadi mulai ada ekspektasinya masih ketahan nih. Masih tetap pengen standarnya setidaknya sama lah ketika kemarin kita main di Piala Asia. Kita pengen lagi bikin sesuatu
gebrakan gitu ya, bisa ya main bagus ketika lawan Vietnam bisa menang gitu, terus merepotkan lawan Jepang gitu dan bisa sampai lolos ke berikutnya. Akhirnya standarnya jadi makin naik nih. Tapi di satu sisi kita tuh tetap perlu menyadari gitu bahwa sepak bola kita itu masih jauh lah dari Qatar, jauh lah dari Australia gitu, termasuk jauh juga dari Yordania gitu. Makanya gue selalu mau lihat POV dari mana nih kalau ngomongin timnas gitu. Apakah timnas itu sebagai tim yang harus mendapatkan sebuah achievement di setiap kompetisi atau menjadi timnas yang merepresentasikan kualitas sepak bola di negara tersebut. Karena itu dua hal yang berbeda, apalagi di timnas Indonesia yang punya privilege gitu ya, bisa dapat pemain keturunan. Yes. Gitu. Itu kan ibaratnya sesuatu yang tidak semua negara punya itu gitu. Dan akhirnya itu bisa menaikkan kualitas timnas kita walaupun liga kita masih kayak gitu, pembinaan masih kacau gitu. Tapi seolah-olah ya akhirnya timnas ini tetap bisa naik gitu, tetap bisa naik level gitu. Makanya kita mau lihat POV-nya dari mana nih? Apakah timnas sebagai representasi kualitas sepak bola di sebuah negara atau timnas sebagai ya udah ajang tim yang supaya bisa tetap berprestasi di kompetisi apapun gitu dengan kualitas sepak bola di negaranya seperti apapun gitu. Ini ngingetin kayak ini ya, kalau di Afrika mungkin banyak negara yang kayak gitu ya, kayak Kamerun yang dimana liganya orang kayaknya Afrika liga tuh ya paling terbaik ya Mesir. Betul. Tapi mereka terdorong kebantu sama pemain keturunan Kamerun yang emang gedenya di Prancis. Betul gitu ya. kan. Akhirnya kan sebetulnya kalau kita ngomongin sepak bola Indonesianya gitu dengan liganya yang masih perlu banyak perbaikan gitu. Ya kita sebetulnya ketika ada kompetisi apalagi levelnya udah level Asia, itu tuh kita udah harus menurunkan ekspektasi sih. Apalagi kalau misalnya tapi kita misalnya ada argumentasi bahwa kita kemarin di Piala Asia bagus, kita sekarang pelatihnya STY gitu. Ya betul gitu, tapi kalau kita tarik lagi lebih jauh, tidak hanya ngomongin timnasnya, kita itu ya secara kualitas itu sebetulnya ya memang masih belum bisa berbuat sesuatu gitu. Bisa melampaui Qatar, melampaui Australia gitu. Pada akhirnya misalnya kemarin kita berhasil lolos dari fase grup di Piala Asia. Harus nunggu sampai pertandingan terakhir untuk perebutan ketiga terbaik. Kyrgyzstan lawan Oman. Itu kita harus nunggu sampai menit 87 kan. 88-87 gitu. Jolkojo. Iya, Jolkojo. Nah itu pun sebenarnya udah menunjukkan bahwa karena kan secara format di Piala Asia itu kemarin ada tambahan jumlah tim kan. Yang akhirnya secara format itu harus menambah 16 besar itu jadi babak kualifikasi gitu. Babak sistem gugur. Gitu. Nah itu kan kalau dilihat dari Piala Asia sebelum-sebelumnya justru 16 besar tuh di fase grupnya. Fase grup. Karena gitu. 16 tim dari 4 grup. Ya dari 4 grup gitu. Dan cuma 2 tim yang lolos ke babak berikutnya. 2 teratas. Gitu. Nah kalau ada peringkat 3 terbaik secara format ya betul Indonesia layak gitu. Karena terbaik di antara 3 tim yang lain gitu. Tapi kalau ngomongin hasil di grup itu gitu. Sebenarnya Indonesia ya oke bisa lolos ke babak berikutnya. Tapi baik lagi ini kualitas yang ada keberuntungan yang besar di situ gitu. Ada faktor luck ya. Faktor lucknya gede banget gitu. Ya memang gitu para pemain ini berusaha. Pemain ini layak menang lawan Vietnam. Main bagus lawan Jepang gitu. Tapi main bagus aja gak cukup gitu. Bahwa pada akhirnya ini tentang hasil gitu. Kalau memang memandang sepak bola atau memandang timnas ini sebagai sebuah tim yang harus berprestasi dalam kondisi apapun gitu. Karena gak bisa dipungkiri memang setelah Piala Asia ekspektasi orang juga terhadap timnasnya semakin membuncah juga. Iya betul. Kurang lebih mirip-mirip kayak kemarin sempat ada di acara Nobar juga kan, Nobar yang itu 188 ya juga ya waktu lawan Australia gitu kan. Ngeliat kayak hype-nya tuh nih kok kayak mirip-mirip 2010 gitu, orang yang udah mulai wah timnas nih gitu kan. Terus beberapa pemain timnas itu sudah mulai dibicarakan oleh masyarakat yang memang jauh dari sepak bola gitu. Kalau dulu kan kayak ibu-ibu aja ngomongin Dim Gonzalez nih, ngomongin Arhan, masa-masanya udah seperti ini dan ekspektasinya tuh udah semakin harapannya tinggi buat si timnas itu juga sendiri, terutama U23 yang dimana memang secara pemain juga kayaknya nggak beda jauh ya. Ya karena kita kemarin kan menjadi tim dengan skuad termuda, rataannya itu 21, 22.
ya pasti kemungkinan besar akan mungkin 80-70% pemain-pemain yang kemarin di Piala Asia. Iya. Kan ada yang khawatirin juga bahwa katanya bukan event FIFA, jadi sulit untuk manggil Hubner, Belgat atau Rafael Strijk. Tapi ada yang bilang juga mungkin bisa aja kalau memang alasannya adalah untuk mendapatkan tiket Olimpiade, karena ini kan salah satu cara untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Jadi kalau bisa pakai, kalau alasannya kayak gitu bisa jadi klub lepas, walaupun ini gue nggak bilang bahwa kalau pakai alasan Olimpiade klub ini bakal dilepas, tapi alasan Olimpiade ini boleh jadi memang salah satu pelicin lah biar klub ini mau lepas ke sini. Dan dengan pemain yang kurang lebih mirip, bahkan kemarin hitung-hitungannya ada 11 pemain di timnas senior yang bisa panggil di U23. Itu kalau dibikin 1/11 udah jadi. Itu kan dari Hernando ke depan ada Hoki, ada Sananta, Arhan dan lain-lain. Dan sebelum turnamen juga yang dengan pemainnya seperti itu, otomatis si Sintayong juga sebelum turnamen, konon katanya ini kata Arya Sinulinga, dia bilang justru dia percaya diri untuk naikin target ke 4 besar, apalagi ini untuk pertama kalinya Indonesia lolos ke Piala Asia U23. Ini kata Arya Sinulinga, dia bilang Sintayong sangat begitu percaya diri untuk naikin level. Dan gue juga sempat lihat berseliweran beberapa juga ada yang bilang sebelum Piala Asia Senior federasi mintanya segini, tapi Sintayong bilangnya lolos 16 besar dan akhirnya Sintayong membuktikan kata-katanya untuk lolos 16 besar. Dan tadi katanya, kata Arya Sinulinga, dia punya targeting yang lebih tinggi gitu. Ini gimana sosok pelatih yang memang suka ya mungkin dia pengen self motivate buat klub dia untuk lebih lolos ke babak 16 besar. Tapi kalau buat realistis ngelihatnya gimana? Tapi kan Australia, Yordania, Qatar tuh secara tim di U23 nggak banyak yang main di senior juga. Walaupun mungkin kompetisi kita nggak tahu di sana. Mungkin Australia sama Qatar jalan. Qatar apalagi youth juga bagus dong. Sebenarnya dengan target 4 besar itu, apalagi dengan status Indonesia yang baru pertama kali lolos ke babak babak final grup gitu ya di Piala Asia U23. Itu tuh sebetulnya udah menunjukkan ya kualitas sepak bola kita sebetulnya. Kalau dinaikin lagi targetnya ke 4 besar gitu ya, itu naik tangganya tuh masih jadi kejauhan tuh sebetulnya gitu. Maksudnya kasihan ke pemainnya, kasihan ke STY-nya kalau memang dibebani seperti itu. Tapi memang cuman kan dengan timnas atau PSSI menunjuk pelatih sekaliber STY pasti punya demand lebih gitu. Maksudnya nggak hanya sekedar oke, lo berhasil bawa tim ini ke prestasi yang sudah cukup historik gitu ya. Tapi pengen bisa yang lebih baik karena secara permainan kemarin udah cukup bagus gitu. Itu fair sebagai pekerjaan lah gitu. PSSI sebagai pemberi kerja ke STY-nya. Tapi kalau ngomongin ekosistem sepak bola Indonesianya, menurut gue sih itu agak terlalu tinggi sih. Sesuatu yang tidak mudah untuk dicapai gitu. Jadi gue sih merasa mungkin ada sesuatu yang ingin di-challenge gitu ya. Untuk sesuatu yang dibuktikan. Supaya memang ketika nanti, kan ini kaitan juga ada kontrak ya. Perpanjangan kontrak gitu. Ya supaya ketika nanti ada perpanjangan kontrak, semuanya udah lebih percaya gitu ke STY. Makanya kan gue sempat bilang, ini PSSI itu sebetulnya memandang STY itu sebagai apa sih? Apakah hanya sebatas pelatih yang hanya menargetkan achievement di kompetisi tertentu, atau pelatih yang diharapkan bisa membawa tim ini jauh melangkah ke yang lebih baik di 5 atau 10 tahun ke depan. Artinya long term gitu. Karena ya kalau cuma by turnamen, menurut gua jangan pakai pemain U23 harusnya gitu. Udah aja langsung pakai pemain pengalaman gitu. Maksudnya di kayak Lili Pali gitu. Oke lah, ada alasan ini pemainnya nggak fit gitu ya di waktu kemarin di Piala Asia gitu. Tapi kalau melihat dari susunan pemain dan komposisi pemain yang banyaknya pemain muda, menurut gue sih ini kayaknya SC itu berharap bisa lebih panjang di Indonesia gitu. Terlepas apapun hasil nanti di kualifikasi di Piala Asia U23 ini gitu. Jadi lebih ke long term ya. Kayaknya ST pengennya long term gitu. Tapi dari PSSI-nya nih gue pengen tahu nih sebetulnya apakah dia berharapnya itu ya udah STY lo pelatih berkualitas, lo harus menghasilkan sesuatu dalam waktu yang singkat dengan pemain yang ada. Ya atau memang sevisi gitu dengan STY yang bisa long term 5-10 tahun ke depan gitu. Ya kan memang federasi juga kayaknya masih ke yang pengen
hasil ya, result. Ya, Iya. cepat juga kita nggak bisa mungkirin itu karena Pasti. karena memang juga apa ya si federasi juga ingin dong di masanya sekarang juga punya prestasi apa, dan U23 ini kan bukan sembarangan juga gitu kan. Kalau memang Australia juga bisa pakai pemain yang di Eropa, ini juga jadi satu challenge besar kan. Dan dari rekam jejaknya juga sebelumnya ini kan Qatar partisipasi sebagai tuan rumah udah 4 kali, best positionnya ada pernah di peringkat ketiga, Australia 5 kali. Sama pernah ada di peringkat ketiga juga 2020. Kemudian Jordania partisipasi 5 kali dan sama-sama semuanya pernah ada di third place position. Kalau Australia 2020, Qatar 2018 2 tahun sebelumnya, dan Jordania udah kurang lebih lama 2013. Tapi Akang inget gak sih kayak Vietnam U23 zaman Park Hang-seo itu tembus sampai final dengan ya memang kita tahu memang pembinaan grassroots di Vietnam juga level piramida-nya lebih dalam tuh dia. Ya gue belum ngulik ini lebih baik atau enggak ya. Tapi kalau gue nanya sama teman-teman di Vietnam lebih keras, lebih keras emang grassroots di Vietnam. Ingat gak sih yang Vietnam U23 tuh kan? Ya gue tuh kalau nggak salah. Dan itu jadi pondasi kuatnya si Vietnamnya Park Hang-seo. Kalau nggak salah gue sempat ngeriset gitu ya. Sepak bola Vietnam itu sampai ada 5 level kalau nggak salah. Oh iya. Kalau 5 atau 4 level lah gitu. Maksudnya lebih baik Vietnam dibandingkan Indonesia gitu. Nah sementara kalau liganya. Kalau ngomongin ya sepak bola usia muda, justru di situ di tempatnya gitu. Di kompetisi-kompetisi yang level bawah, bukan di Liga 1 gitu. Sementara kalau kita lihat di Indonesia gitu ya, pemain-pemain yang ada di timnas senior sekarang itu pemain-pemain yang ada di Liga 1 gitu. Sementara gini, kalau pemain usia muda terlalu cepat gitu ya main ke level Liga 1, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Kalau di sisi positifnya dia bisa cepat bermain dengan kompetitif yang lebih bagus gitu, lebih tinggi gitu. Tapi secara jam terbang dia belum banyak gitu. Beda misalnya kalau dibandingkan misalnya di Inggris gitu ya, yang ada kompetisi usia mudanya Liga U18 yang kompetisinya bukan hanya by turnamen berapa grup gitu ya, tapi kompetisi panjang gitu. Itu dia dalam setahun bisa berapa pertandingan gitu. Mungkin dalam setahun dia bisa main 60-70 pertandingan. Sementara di Indonesia pemain muda itu jam terbangnya berapa pertandingan sih yang bisa dia mainin gitu. Iya. Mungkin dia cuma main 10 pertandingan, 20 pertandingan gitu paling banyak. Itu gitu. pun ada aturan kan sekarang. Itu ada aturan gitu, ada sesuatu yang memaksa gitu ya. Nah level bawah itu harusnya bisa menjadi ajang para pemain ini untuk menambah jam terbang. Harusnya gitu. Jadi ketika ngomongin Vietnam, Vietnam bisa tembus nih di Piala Asia U23. Ya itu tadi, mereka itu punya banyak wadah buat para pemain mudanya untuk nambah jam terbang gitu. Jadi ketika dia dia di level internasional kurang bagus, tapi secara pengalaman dia terus nambah gitu. Jadi ketika dia ketemu lawan Indonesia yang secara jam terbangnya sedikit, ya mereka pasti bisa lebih unggul. Walaupun mungkin secara kualitas 11-12 gitu ya. Tapi secara pengalaman kan itu menjadi salah satu faktor yang bisa menentukan juga. Iya sih, memang gitu. Si grassroots Vietnam mungkin lebih jalan dan sepak bola di sana kan lebih otoriter, yang saya bisa sampaikan lebih otoriter. Iya betul. Terus emang kenapa gitu saya bilang Vietnam lebih keras, emang karena kalau ngedengar cerita teman saya di Vietnam tuh emang sampai ini nggak ngomongin grassroots tapi memang sekedar bayangan di sepak bola di Vietnam aja bahwa memang sekelas pemain asing tuh harus tinggal di mes gitu. Harus tinggal di mes, harus gimana. Tapi memang sebegitu kerasnya tempaan sepak bola Vietnam. Dan ini sih, motong. Dan menariknya itu di Vietnam kalau ngomongin Liga V-League-nya itu, yang Liga 1-nya itu. Pemain asingnya pun berapa? 7 atau 8 pokoknya banyak. Oh, 4. Banyak 6 kalau nggak salah. Enggak, 5 atau 4 ya, lah. Pokoknya banyak, cukup banyak. Mungkin yang terbaru mungkin 5, tapi yang sempat gua research itu ada momen di mana pemain Vietnam itu pemain asingnya sampai 7, tapi berkurang terus. 7, 6, sampai akhirnya 5 gitu ya. Dan si para pemain lokalnya itu berusaha untuk bersaing gitu. Dan akhirnya di situ juga sempat sama kayak Indonesia mengadakan naturalisasi Vietnam. Tapi bukan naturalisasi yang keturunan ya, naturalisasi emang pemain-pemain yang udah lama main di Vietnam gitu. Tapi naturalisasi di sana tuh nggak jalan gitu karena para pemainnya ternyata memang cuma pengen supaya mereka lebih lama main di liga gitu. Nah di situ
akhirnya mungkin dari sisi federasinya mikir gimana caranya supaya pemain-pemain lokalnya ini bisa lebih muncul lah dibandingkan pemain-pemain asing gitu. Betul. Gak mau kebergantungan dengan pemain asing gitu. Sepanjang sejarah timnas Vietnam itu cuma ada satu pemain naturalisasi yang pernah main di timnas Vietnam, itu si Pan Van Santos, kiper Brazil. Kiper Brazil, oke. Setelah itu emang nggak ada, dan bahkan lucunya pemain naturalisasi di sana dia seorang Vietnam, tapi ketika diregistrasikan di liganya tetap dihitungnya bukan lokal, bukan asing, tetap masuk slot naturalisasi. Iya, gitu. naturalisasi. Kecuali dia adalah yang keturunan Vietnam dan sudah Vietnam, mungkin masuknya slot lokal atau dia udah main timnas. Mungkin kurang lebih sih Vietnam itu yang sempat mau dicoba juga kan, ada rumornya di Liga 1 kan. Yang sampai ada pemain-pemain naturalisasi kayak Klok, Ezra Walian ngomong kalau kita main di timnas tuh kita nggak membedakan lah, kita juga Indonesia gitu. Mereka mikirnya diskriminasi. Iya, tapi akhirnya nggak jadi. Ya, tapi itu pro kontra juga sih, kemarin ngomong di Vietnam juga bahwa ya sama isu diskriminasi. Pemain Vietnam yang seperti itu ngerasa kayak kita kan Vietnam bayar pajak, dan kenapa dianggapnya jadi asing-asing juga. Ya akan terus ada perbincangan nggak perlu di Indonesia ya masalah kayak gitu. Nah, balik lagi ke timnas. Nah, Sintayong juga kabarnya akan ngulik-ngulik lagi penyerang keturunan untuk nambah daya timnas ya di Piala Asia U23. Cuman kalau ngelihat rentan waktunya sekarang kayaknya udah mepet banget dan susah, walaupun dia dapat pemain yang keturunan itu adalah pemain yang memang sudah mengantongi paspor Indonesia gitu kan. Nah, ini juga kan mungkin antisipasi gimana untuk bisa nembus ke babak 8 besar, dan juga antisipasi di mana kalau misalnya kayak Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner yang pemain-pemain abroad termasuk mungkin Arhan atau Asnawi nggak dilepas sama klubnya untuk main 2-3, artinya Sintayong memang harus cari alternatif lain gitu. Dan yang kemarin gue sempat liputan, beberapa opsi juga memang ada untuk memanggil pemain-pemain U20 atau pemain-pemain Bima Sakti yang kemarin main di Piala Dunia. Ya bisa jadi orang kayak Welbar apa gitu akan dipanggil, dan pemain-pemain keturunan lainnya yang sudah mengantongi paspor Indonesia. Misal situasinya tidak memungkinkan untuk manggil pemain kita yang abroad itu ya, yang nggak hanya melulu yang di Eropa, tapi kayak Asnawi atau Arhan juga ada potensi bakal tarik-tarikan sama klubnya. Siapa kiranya alternatif lain yang bisa untuk layak masuk ke timnas U23 kalau ngelihat penampilan liga sekarang atau mungkin di timnas juniornya gitu kan? Gua kebetulan di musim ini ngebantuin TSG-nya Liga 1, Technical Study Group. Jadi setiap minggu gua itu akan menganalisis pertandingan Liga Indonesia. Jadi cukup nonton lah, cukup ngikutin Liga 1 musim ini gitu. Dan ada beberapa nama yang menurut gua patut dipertimbangkan buat masuk di skuad U23 nanti. Yang pertama itu Dewangga. Kalau nggak salah usianya masih 22 kalau nggak salah ya. Betul. Alfrenda Dewangga, dan itu juga sempat jadi pemain andalanya STY kan. Dia versatile, dia jadi kapten sekarang di PSIS. Terus bola-bola mati juga bisa diandalkan. Bola-bola mati betul, sekarang eksekutor bola mati di PSIS kalau nggak Taisei Dewangga. Dan dia juga bisa main di posisi back kiri, back tengah, gelandang sekarang. Sekarang dia main di formasi 4-4-2, duetnya Diarra. Itu Dewangga menurut gue sih layak dicoba lagi. Karena PSIS sekarang lagi bagus juga di liga, maksudnya nggak terlalu di bawah, tapi udah mulai bisa bersaing pelan-pelan ngerangsek ke 4 besar gitu ya. Menurut gue sih Dewangga patut dipertimbangkan. Terus Fajar Fatur Rahman, Borneo FC Borneo sekarang di peringkat 1, dan Fajar itu pemain yang konsisten main di starting line up. Bahkan udah berapa kali dia terpilih jadi Best Young Player of the Week gitu ya. Udah hampir ya pokoknya bahkan player yang of the month juga dia di posisi bek kanan, dan STY pun pernah mencoba Fajar Fatur Rahman di timnas gitu, di timnas usia 20. Dan satu lagi yang cukup menarik menurut gua adalah gua lupa ini apakah masih masuk atau enggak, Gio Numberi, PSIS juga bek kiri. Gio Numberi, saudaranya Theo Numberi. Nah, Theo Numberi pun di Dewa United itu keren banget. Menurut gua sebetulnya masih banyak opsi yang bisa dipakai dari Liga 1, cuman balik lagi ekspektasinya nih. Ekspektasinya gitu. Apakah ya balik lagi dengan pemain-pemain Indonesia yang jam terbangnya minim, terus ada target 4 besar. Pemain-pemain ini mungkin hanya akan sebatas ya menambah pengalaman aja gitu. Kalau pemain ini dipanggil ya, karena bagaimanapun Liga 1 gua menganalisis karena sempat ada tugas juga menganalisis permainan Liga Indonesia dari musim
2021-2022 sama 2022-2023 sampai ini yang musim sekarang gitu. Gue ada 3 musim. Cara bermain, strategi, perubahan strateginya itu hampir gak jauh berbeda. Gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan yang kemarin lah di Piala Asia, emang kita ketertinggalan lah soal itu, soal kualitas pemain gitu. Tapi baik lagi karena ini usianya U23 di mana kita masih bisa ngomongin 5 sampai 10 tahun ke depan, itu patut dicoba sih. Maksudnya bukan suatu hal yang buruk untuk memaksimalkan pemain-pemain di Liga 1 gitu. Oke, Liga 1-nya nggak betul, gua pun setuju itu gitu ya, nggak bisa membantah. Tapi masih banyak juga pemain-pemain muda yang berkualitas di Liga 1 dan itu perlu dicoba. Beberapanya adalah nama-nama yang tadi gue sebutin. Dan juga ada beberapa nama yang kemarin sukses bawa SEA Games emas juga masih bisa dipakai kan. Betul. Kan ada Beckham masih masuk ya lah ya. Beckham masuk. Bagas Kava masih masuk. Bagus Kavi juga kemarin cukup perform juga lah lawan Dewa. Bagus musim ini lagi mulai naik sebetulnya karena udah mulai starter juga. Iya, Bagus Kavi. Ferrari. Kakang juga bisa. Kakang Ferrari. Ferrari betul. Ada banyak juga sih. Dan tim satu set juga udah ngehimpun. Mungkin ada beberapa pemain yang bisa jadi kandidat. Yang disebut pemain keturunan itu sendiri. Yang mungkin masih ada waktu sekiranya untuk dijadikan daya tambah buat timnas U23. Mungkin ada Ole Romney. Usianya masih 23 tahun dari FC Utrecht. Terus ada Dan Zandbergen. Usianya 22 tahun. Sparta Rotterdam. Dan juga ada Delano Ladan dari Top Os. Kini itu tim kita berhasil ngimpun beberapa nama yang bisa jadi opsi untuk masuk ke timnas dan diberi peluang untuk jadi membela timnas U23 kalau memang dia sudah memiliki warga negara Indonesia. And by the way, jelang laga lawan Vietnam tanggal 21-26 ya. Oh, nanyanya ke gue ya. Bagaimana situasi timnas mereka? Oh, Don Van Hau. Kalau si Vietnam, ini kita ngebahas tentang kualifikasi Piala Dunia ya. Jelang 21-26. Ya Vietnam sendiri kan ini bisa jadi laga kedua dan ketiga dalam hanya waktu kurang dari 3 bulan lawan Vietnam. Dan Vietnam bersama Philippe Toucher ini boleh dibilang Vietnam yang cukup baru. Karena Philippe Toucher ini pengen, gak tahu ya, banyak yang ngomong, ketika gue ngomong, ini Vietnam zaman Philippe Toucher ini adalah Vietnam yang lebih ofensif dibandingkan Park Hang-seo yang cenderung pragmatis ini. Dan itu juga gue udah ngobrol sama beberapa teman media di Vietnam, terus mantan pemain Liga Vietnam, dan dia memang menyetujui kalau Park Hang-seo cenderung lebih negatif mainnya dibanding Philippe Toucher secara permainan. Nah, dalam 3 bulan 3 kali lawan Vietnam, dan mungkin Vietnam yang sama, Vietnam yang sama. Ini akan kayak apa? Pertama kita main di GWK dulu, terus away ke Vietnam sedikit aja. Ya, kalau lawan Vietnam sebetulnya selama itu adalah lebih banyak pertarungan taktikal, buat gue STI nggak akan terlalu masalah. Bedanya kan ketika lawan Park Hang-seo itu lebih banyak fisikal, lebih banyak intrik di lapangan. Itu yang mengganggu banget buat menurut gue ya. STI itu susah lawan tim yang lebih banyak intrik dan ya hal-hal yang di luar taktikalnya gitu. Tapi kalau kayak lawan Philippe Toucher itu adu taktiknya lebih kental lah dibandingkan lawan Park Hang-seo gitu. Itulah kenapa gue lebih pede gitu ketika menghadapi Vietnam kalau yang pelatihnya adalah Philippe Toucher gitu. Dan terbukti kemarin kan lawan di Piala Asia berhasil menang 1-0 gitu, walaupun itu gol penalti, tapi goal is a goal gitu. Sistem berjalan dengan tepat, Vietnam gak bisa nyerang, kita cukup kuat di pertahanan dan kita layak menang di pertandingan waktu itu gitu. Dan untuk bersiap nanti di pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia, kita bisa berharap hal yang sama gitu, bahwa kita sekarang punya sesuatu yang bisa membuat Indonesia bisa menang gitu. Itu tadi. Ini yang akan terjadi adalah pertarungan taktikal gitu. Karena STI itu pelatih yang taktikal banget gitu. Dia nggak menyiapkan strategi-strategi yang non taktikal gitu. Kayak misalnya mengulur-ulur waktu, mencederai pemain, banyak bikin tactical foul gitu. Itu kan strategi-strategi yang di luar ngomongin bagaimana ketika kita megang bola, bagaimana kita tidak mau ngasih bola, bagaimana kita transisi gitu. Dan itu gue pede sih Indonesia bisa berbuat sesuatu lagi di kualifikasi Piala Dunia nanti. Ini akan jadi potensi juga buat pemain-pemain baru yang baru dinaturalisasi untuk main buat timnas U23. Buat timnas kita di kualifikasi Piala Dunia 2006 lawan Vietnam, dan juga debut jersey baru. Debut jersey baru. Dan gimana
Vietnam nanti ya kita bakal nentuin karena mungkin Vietnam beberapa tahun belakangan nganggap Indonesia adalah sebagai rival. Dan yang menarik adalah ketika setelah laga lawan Vietnam gak lama itu langsung TC untuk persiapan U23 dan opsinya Turki, Qatar, dan Uni Emirat Arab jadi negara tujuan untuk ini. Jadi bisa jadi di laga lawan Vietnam ada beberapa mayoritas pemain U23 yang akan dilibatkan. Walaupun nyatanya di Piala Asia juga memang isinya banyak-banyak pemain muda kan gitu. Oke, ngomong-ngomong tim muda dan kita mau bahas sedikit tentang Timnas U20. Ini beda pelatih juga. Tapi menurut Coach Indra ini masih berkesinambungan sama Sintayong. Dua kali kalah di kandang. Ya walaupun tajuknya invitasi, uji coba lawan Thailand dan Uzbekistan. Gue sempat nanya ke pelatih Uzbekistan, apakah kalian termasuk Thailand ada di another level lah melawan tingkat U20. Cuman gue tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Dia menjawab sedikit lebih normatif gitu kan. Artinya gue pengen jawaban yang lebih muasin lagi. Benar gak kita udah ada different level nih sama Thailand atau Uzbekistan. Dan anak-anak 20 ini kan juga tidak menutup kemungkinan punya potensi untuk diambil ke 2-3 nanti. Gimana? Ngikutin gak sih U20 kemarin yang cuma sekedar invitasi sih gitu kan. Gue tipe orang yang sebetulnya gak terlalu ngikutin youth football. Kenapa? Karena youth football itu tempatnya pemain untuk menimba pengalaman dan ngejar kemenangan. Karena di Indonesia pun seperti itu sebetulnya. Kalau kita ngomongin pemain usia 15, 17 itu tuh baru untuk memenangi kompetisi. Itu masih baru kita belajar bagaimana belajar tentang taktikal. Kalau di Indonesia ya yang gue pelajari. Sampai lisensi C kemarin itu seperti itu. Usia 18, 20 itu pun kalau kita lihat misalnya di belahan dunia Eropa gitu di Amerika, biasanya timnas U20-nya itu memang gak terlalu bagus. Kebanyakan gitu ya. Maksudnya kayak misal Piala Dunia U20 itu yang juaranya itu bukan Brazil terus gitu. Bukan Argentina terus, bukan Italia terus, kadang Nigeria gitu. Meksiko bukan negara-negara yang memang secara secara sepak bola tradisinya gitu memang bagus gitu. Ya, karena itu tadi negara-negara yang sepak bolanya sudah cukup maju, ketika ada kompetisi usia muda, mereka nggak terlalu memaksakan untuk bisa menang, untuk bisa juara. Tapi bagaimana pemain-pemain ini, oke, kita punya kurikulum di usia muda, ketika ketemu dengan negara lain seperti apa sih kualitas sepak bola kita gitu. Oh ternyata seperti ini, ya udah gitu, nggak harus menang, nggak harus juara, dan kalaupun juara nggak harus jarak ke TV gitu ya. Itu yang membuat akhirnya gua nggak terlalu ngikutin, maksudnya nggak terlalu ngikutin, nggak harus nonton gitu berharap menang untuk tim usia muda gitu. Tapi karena gua juga sempat melatih usia muda U17, U20, ya udah gua tuh mendidik anak-anak gua tuh sebagai pemain gitu, bahwa pemain-pemain ini untuk menang itu nanti loh 5-10 tahun lagi gitu. Ketika dia main di Liga 1, ketika main di Liga Profesional, ketika dia main di timnas senior gitu. Selama itu usia di bawah 20, gue sih nggak terlalu berharap para pemain ini bisa menang gitu. Yang penting dia main bagus, yang penting dia nurut apa kata pelatih, dia bisa menjalankan apa kata pelatih, dan akhirnya hasil itu nanti ya udah ngikutin aja gitu. Nggak harus menang. Ya semoga berharap prestasi sepak bola lapangan gede seberprestasi tim e-sports di Asia gitu kan. Dan congratulations buat timnas Indonesia yang berhasil juara Piala Asia, apa sih ASEAN Cup. Dan langsung dibayar tuntas ngalahin negara yang buat gamenya. Ini kayak melawan sang creator gitu. Kayak ngelawan Tuhan gitu kan. Bukti kalau level grassroots ya bisa bukti kalau level grassroots digagalkan. Ya pokoknya intinya kemarin tuh sempet rame karena kita banyak menjamurnya rental PS. Walaupun sekarang sebetulnya nggak seramai beberapa belas tahun yang lalu ya. Itu zaman-zaman kita muda tuh rame banget sebetulnya. Jadi saya pengen menunggu apakah si Rizky Faidan kalau diadu W4 tuh masih jago juga gak gitu kan. Kan kita kan generasi main W4 main W4 kan. Kalau e-football itu kan sekarang udah di support sama dia bisa online. Apalagi kalau dia datang dari keluarga yang berkecukupan mungkin dia bisa beli PS, dia bisa main kemanapun gitu kan. Cuman memang keseriusan e-sports ini kan dengan bobot akademinya memang salah satu penopangnya juga memang udah banyak mulai tim-tim e-sports juga yang emang kayak nge-treatment si pro playersnya tuh kayak atlet. Jadi memang ya gak heran sih memang karena toh di game-game lainnya juga Indonesia udah dalam level prestasi dunia itu selain
tim bola. Cuman ya ini yang agak serunya kita ngalahin Jepang, which is Ya, dia betul. creator dari e-football itu sendiri. Ya, jadi kalau ngomongin e-sport ini bukan keberhasilan hanya sepak bolanya saja sih, betul tadi kata Vino ya. Jadi bahwa kalau kita ngomongin e-sport itu udah banyak orang yang melek bahwa e-sport ini adalah sebuah industri baru gitu ya, yang belum banyak orang main di situ dan Indonesia nggak ketinggalan gitu. Beda di industri-industri lain, Indonesia baru ketinggalan, baru ngikutin gitu. Kalau sekarang e-sportnya lagi naik, Indonesia tuh udah langsung jump in duluan gitu. Mungkin kalau teman-teman main Valorant, main Mobile Legends gitu, itu udah sebetulnya udah nggak asing lah gitu. Dan maksudnya ketika ada switch, ternyata ada e-sport di football gitu, di sepak bola, di game sepak bola. Pada akhirnya banyak udah tahu gitu cara bagaimana men-treatmentnya supaya para pemain ini pro gitu, jadi pro. Yang nggak hanya sekedar bisa jago main, nggak hanya sekedar dia bisa ranking tertentu misalnya tapi dikasih tahu, bisa ditreatment sama pelatihnya gitu, harus seperti apa cara mainnya gitu. Dan ya ini bagian dari keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan industri e-sport sendiri sebetulnya. Jadi menurut gue sih ini bukan hanya di sepak bolanya yang akademi e-sport sepak bola di Indonesia bagus nih, maksudnya bukan hanya karena ada rental PS banyak gitu. Tapi ini e-sportnya memang di Indonesia cukup diseriusin nih gitu. Ada orang-orang tertentu yang e-sport ini sebuah industri yang kita tepat gitu untuk masuknya gitu. Dan gak banyak negara-negara lain yang mengikuti itu gitu. Nah akhirnya kita memang secara luar biasanya mengalahkan Jepang, itu sebuah hal yang harus diapresiasi juga. Iya, dia lawan Jepang, which is kita juga. Dan kita menang 3 kali lawan Jepang kan, selain yang final gitu. Iya, jangan-jangan selain jadi atlet e-sport kita juga bisa bikin game sebenarnya, game-game bola. Ini kalau digalakin lagi kali ya, rental-rental PS mungkin akan lebih jadi OP banget kalau kata anak game, overpower juga gitu kan. Yang ngomong-ngomong main PS kan, kalau gue tuh mentoknya jujur gue mentoknya tuh sampai PS2 yang zamannya andalannya Ibrahimovic Adriano. PS 2013. Ya itu PS tuh. Kalau WE kan udah ada WE pangkat 10, pangkat 2000, lagunya udah Indonesia. Lagunya udah aneh-aneh gitu kan. Ada ya. Pertama punya PS, langsung PS1, PS2, PS3. Kalau konsol, sebenarnya kalau ngomongin konsol game, gue itu cukup ya orang yang pernah main beberapa game lah dari dulu gitu. Gue sempat main Super Nintendo yang zaman masih DS, kotak tuh. Bukan DS, yang masih kotak tuh. Nintendo yang 9. Super Nintendo, terus main Sega. Gitu ya. Terus kalau teman-teman mungkin ada game namanya International Deluxe Soccer. Nah itu gue masih main itu gitu ya. Oh yang dingdong. Ya dingdong gue main. Terus baru masuk tuh ke PS1. PS1-nya dulu sempat main yang masih pakai koin 100 rupiah 100 detik. Jadi ada kalau di Bandung tuh ada. Gue mengalami itu 100 detik gitu. Pakai koin 100-an. PS1 tuh gue ngalamin. Sampai akhirnya PS2 udah mulai tuh rental PS banyak gitu. Dan ya disitulah mungkin talenta berbakat Indonesia mulai hebat gitu ya di e-sport gitu. Dan ya paling seru sih pasti zaman-zaman kita pas sekolah gitu ya, main waktunya sekolah kita main PS. Mabal. Bandung Mabal gitu, terus yang kalah bikin kopi gitu. Yang kalah bayarin. Ya itu. Cuman yang menariknya lagi, kadang kita tuh punya konsol di rumah. Kita tuh punya PS di rumah. Orang tua beliin gitu ya. Tapi untuk ngasah skill emang harus pergi ke rental sih. untuk adu mentalnya terlatih juga ya. Kita udah ngerasa jago nih di rumah. Udah main levelnya kan bisa ada level hard kita udah jagoan gitu kan. Cuman kalau misalnya mau ngasah skill lagi, tetap tujuan utamanya tuh kayak padepokan silatnya tuh di rental gitu. Dan kalian ketemu jagoan dari mana, dan cukup sering juga si rental tuh bikin turnamen yang hadiahnya mungkin gak seberapa, tapi kalau menang tuh kayak enak aja kan. Gua pernah sih 2 kali lah ikut turnamen PS2. Mantoknya maksudnya di PS2 tuh gue sempat ikut karena teman gue tuh dia jago banget main PS-nya, teman partner gue main PS dia jago banget, terus dia pengen ikutan turnamen itu tapi nggak ada teman, akhirnya gue diajak ikut juga. Terus pas gue main, anjir jago banget ini lawannya gitu, maksudnya ada di level itu gitu, maksudnya bener gitu ketika kita jago di rumah nih, belum tentu nih kalau ke rental PS lo jadi jagoan juga gitu. Bener.
Karena banyak jagoan dari dan yang mengejutnya banyak dari mereka yang jago yang memang di rumahnya nggak punya PS. Ya. Ya memang ditempanya di situ gitu kan. Ditempanya dengan stick yang agak rusak. Sticknya agak rusak. R1-nya udah ke dalam gitu. Ketika dapat stick yang bagus dia makin jago jadinya. Iya makanya. Jadi kalau kalah nyalahin stick ya Bang. Brengsek sih orang-orang kayak gitu. Jujur dari PS2 gue dari stop karena harga PS3 tuh waktu itu lumayan cukup ini ya nggak affordable gitu harus beli CD-nya mahal juga kan. Iya kita kan biasa beli yang bajakan yang gocengan. Ini PS yang lagunya Shakira lo kan ada. Alright, selanjutnya kita akan lihat gimana reaksi dari netizen di segmen netizen mau apa. So first of all kita lihat dulu yuk komen-komen netizen di unggahan akun Timnas Indonesia yang kemarin ngebahas Timnas eFootball kita yang juara di Piala Asia 2020. Ini udah ketebak nih sih komennya main PS apa nih. Karena itu langsung trending topik rental PS gitu kan. Dari Jovia Ano. Dimulai dari akademi kan benar ketebak. Dimulai dari akademi rental PS sampai juara di level Asia bahkan dunia rayakan. Ya memang sih industri PS atau game-game bola tuh emang rental PS itu sangat identik dan lekat di apa ya? Di rental gitu ya. Bukan di rental, para penikmat game atau anak-anak Indonesia lah yang main gitu. Bahkan banyak orang yang misalnya beli PS nih, PS4, PS5, PS3. Itu game utamanya udah pasti game bola. Iya, udah main bola. Yang lainnya ya additional aja gitu. Tapi yang bola tuh harus ada gitu. Tinggal pilih mau Konami atau EA Sports gitu kan. Jadi kan tapi kayaknya dulu tuh Konami dominan banget ya. Konami zaman Winning Eleven PS baru FIFA. Oke, Wahyu Suparian secara gak langsung ada andil STY di turnamen ini. Berkat STY Timnas eFootball Indonesia ikut berpartisipasi di lomba ini. Buah kerja keras grassroots alami dengan adanya rental PS jadi buktinya. Ini cukup banyak orang yang mempercayai kalau itu tuh faktor rental PS gitu ya. Padahal realitanya tuh mereka punya akademi. Orang-orang yang main rental PS sebetulnya udah nggak main itu, udah nggak pro player, udah pada kerja sekarang. Udah pada kerja. Buset. Akane Suhara. Kalau akademi sepak bola banyak rental. Kalau akademi sepak bola sebanyak rental PS bukan gak mungkin kita juara. Cuman ini serius tuh. Sempat ada pembahasan di Twitter juga memang mentoknya prestasi kita tuh memang kurang. Terutama di kota, di perkotaan besar. Emang kurangnya lapangan sepak bola gratis. Ya, gue pernah bikin kolom waktu gue kerja di kantor gue dulu di tabloid bola. Bahwa memang lu lihat deh. Pesepak bola asal DKI Jakarta. Oke. Yang lahir tahun menjelang 2000 tahun 2000 atau 2000 ke atas. Sorry ya bukan mengkotak-kotakan. Tapi kebanyakan mereka tuh berasal dari keluarga yang mapan dan berada. Yang dari di Jakarta. Which is mereka dari keluarga yang bisa menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah sepak bola yang memang secara per minggu rutin gitu kan. Mungkin yang memang berawal dari, mohon maaf ya, bukannya gimana, yang anak Jakarta yang emang awalnya dari Tarkaman dari bawah, ya mungkin ada Malis atau mungkin Kurnia Mega. Ya. Sisanya kan kebanyakan anak-anak kayak Ryuji, kayak Andri Tani, itu memang dia masuk ke SSB sepak bola yang top, yang gue tahu harganya juga memang sangat pricey gitu kan. Jadi bayangin sama yang di luar Jakarta yang memang banyak lapangan bola masih gratis gitu kan. Iya gak sih? Iya. Karena gini kalau ngomongin soal akademi, di daerah-daerah itu banyak klub yang justru butuh pemain. Oh iya? Ya udah maksudnya anak-anaknya main aja, gabung, bayarnya misalnya seikhlasnya gitu. Atau yang penting ada duit buat beli jersey gitu ya. Sisanya ya udah gitu. Yang penting pemainnya ada, ketika ada kompetisi bisa ikutan gitu. Bukan yang benar-benar ya udah ini ada lapangan kita bisa membuat akademi yang benar juga gitu. Nah akhirnya ya itu tadi karena ada faktor-faktor yang membuat si akademi ini akhirnya enggak bisa lebih besar lagi gitu. Karena keterpaksaan itu akhirnya sepak bola Indonesia yang masih begini-begini aja. Terus kita juga sempat membandingkan misalnya dengan sepak bola Jepang. Sempat ada kan di Twitter tuh viral video final antar SMA yang ditonton banyak orang dengan permainan yang bagus banget lah. Maksudnya kayak permainan City gitu yang pakai passing-passing pendek, build up konstruktif dari belakang ke belakang. Levelnya level SMA. Level SMA gitu. Nah
Sialnya di kita nggak bisa melakukan itu karena jumlah lapangan yang bisa dipakai oleh anak-anak SMA di Indonesia itu nggak banyak. Beda dengan Jepang, di mana hampir setiap sekolah swasta itu ada lapangan bolanya. Ada lapangan bola, ada kolam renang, ada lapangan baseball gitu. Menunjang banget. Semua olahraga itu ada gitu. Akhirnya para pemain atau anak-anak muda ini, anak-anak sekolah ini punya banyak tempat, punya banyak waktu untuk menghabiskan ya masa bunanya dengan sepak bola, dengan olahraga yang dia suka gitu. Sementara di kita nggak semua sekolah itu punya lapangan. Yang paling banter punya lapangan futsal gitu. Makanya kalau futsal itu pun lapangan upacara sebenarnya. Lapangan basket disatuin gitu ya kan. Ya, jadi kalau futsal masih memungkinkan untuk misalnya ngadain turnamen antar SMA. Itu kemungkinan semua SMA ikutan karena punya lapangan futsal walaupun kecilnya nggak sama tuh gitu ya. Besar lapangannya nggak sama gitu. Tapi kalau ngomongin turnamen sepak bola antar SMA 11 lawan 11 itu pasti nggak semua sekolah bisa ikutan. Susah. Karena buat latihan dia harus nyawa. Itu dia sekolah harus ngadain pengadaan ya buat ekstrakurikuler tersebut gitu. Atau harus narik duit ke pemainnya. Itu kan sesuatu hal yang tidak bisa dengan mudah dilakukan gitu. Pada akhirnya iuran itu yang sementara ya anak-anak ini disuruh orang tuanya ya udah buat sekolah aja gitu. Bukan yang untuk beda kalau memang dihususkan untuk ikut ekstrakurikuler tertentu gitu ya. Tapi karena ini anak-anak ini ya sudah memang sekolah dan di sekolahnya itu nggak menunjang untuk olahraga, apalagi sepak bola yang lapangan gedenya itu kita nggak semua punya. Ya akhirnya para pemain kita tidak memiliki waktu yang atau jumlah waktu yang sama dengan para pemain misalnya di Jepang yang sering kita bandingkan. Kan harapan kita pengennya tuh SMA seperti kayak Jepang gitu, cara mainnya, terus antusiasmenya gitu dan ya kita gak bisa melakukan itu gitu. Ini harus udah ngomongin bagaimana pemerintah gitu. Bukan hanya ngomongin federasi gitu. Bagaimana supaya ada sebuah skema atau sistem di mana anak-anak sekolah SMA ini ya bisa menjadikan sepak bola sebagai bagian dari kehidupannya sehari-hari. Bukan hanya sebatas mau ada turnamen baru latihan gitu. Itu. Bukan hanya ada sekitar ada kompetisi baru latihan gitu. Tapi memang dia bisa rutin, dia bisa mendapatkan pelatihan yang benar gitu dari pelatih yang juga kan kalau pelatih-pelatih di sana biasanya guru olahraga gitu ya. Guru penjas gitu ya. Walaupun ya bukan merendahkan kemampuan dari guru penjas tapi secara filosofi, cara main bola dengan apa yang dia dari pendidikan yang dia dapat itu pasti beda gitu. Jadi untuk berharap bisa Jaya mainnya kayak di Jepang itu kayaknya nggak mungkin gitu. Masih dengan seperti jauh ya sana kan. Dan memang sorry nih Min ya, jadi menarik nih gara-gara Akane Suhara nanya gitu kan bikin lapangan bola. Memang buat yang tinggal di kawasan perkotaan ya kayak Bandung, Surabaya, Jakarta, terutama yang rumahnya memang masuk ke gang. Bahkan dulu yang tinggal di rumah di level gang aja masih ada suka nemu satu lapangan gitu. Satu lapangan dan sekarang tuh kayaknya area terbukanya makin gak ada dan dijadiin rumah atau gitu. Dulu kan kita sering main di tanah kosong punya siapa gitu kan. Sekarang jadi perumahan. Itu sih yang semakin sulit gitu buat orang-orang. Ini kita nyorotin orang-orang di perkotaan ya. Which is di perkotaan itu kan populasi cukup banyak gitu. Makanya gak heran kalau yang orang-orang di kota yang tinggal di kota besar kalau mau jadi pemain bola itu satu lo harus punya duit, kedua lo harus punya orang tua yang support, mendukung untuk support peralatan, support ke sekolah sepak bola yang bagus gitu. Dan banyak juga yang berhasil yang memang mereka berangkat dari keluarga berada gitu kan. Alright. Selanjutnya dari Anggaister. Diarak gak nih juara? Diarak virtual. Diarak apa nih? Diarak ke Bali. Arak ke Bali. Dino Ardiansa Centang Biru. Artis nih. Tapi Centang Biru bisa beli lah. Bangga naik saham rental PS. Sony-nya justru yang naik nih di sini gitu kan. Itu entah dia PS atau Xbox. Ya PS ya kemarin tuh ya? Konsolnya PS ya? PS5 kan ya? PS5 ya? Bukan Xbox dan lain-lain ya? Oke. Ultimate Garuda yang buat game pun dipulangin. Iya ini kayak Indonesia ngalahin FIFA tau gak kalau main tuh. Ngalahin federasi. Indonesia lawan PSSI gitu ya. Terus Ara Dampis kapan lagi bisa pulangin Jepang ya kemarin gitu kan. Tapi kan kita gak tahu Jepangnya mungkin nanti berubah aturan di gamenya gitu kan. Timnas kita kalah nih kita ganti lagi gitu kan.
Oke, ini nih makanya jangan jumawa dulu. Kalau Jepang sebagai kreator game tiba-tiba dia bikin gamenya bisa menyulitkan kita kan, kita juga yang amsyong, makanya jangan jumawa. Tiba-tiba game jadi pakai bahasa Jepang. Iya, tiba-tiba gamenya jadi pakai bahasa Jepang, tiba-tiba Indonesianya skillnya diturun-turunin gitu kan. Nah lo gimana kan? Nah itu tadi komen-komen seru netizen yang menjadi kolom komentar di akun Timnas Indonesia yang kemarin tim e-sportnya baru juara. Oke, kesuksesan Indonesia ini semoga nular ke Piala Asia 2023 dan kesuksesan Indonesia juara Piala Asia 2023 lewat jalur eFootball harus kita apresiasi lebih dulu. Selamat Rizky Faidan dan kawan-kawan. Oke, sebelum pamit gue mau ucapin thank you buat Studio 36 yang udah nyedain tempat keren ini, dan buat UMKM lagi-lagi gue mau mengajak kalian lagi untuk coba yuk kita berjuang sama-sama promoin produknya di sini. Alright, thank you sekali lagi buat kalian yang mau bikin podcast, datang aja ke Studio 36 di kawasan BSD. Ciao, gue Alvino dan Kang Ardi pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya.